Halo guys, kembali lagi di Mail the Explorer. Episode ke-10 utak-atik tes bakat skolastik kali ini akan membahas tryout tes bakat skolastik LPDP dari baraeduka.com. Link pengerjaan seperti biasa saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan langsung saja sekarang adalah ke penalaran verbal. Soal nomor 1, knalpot mengeluarkan asap. Maka analogi yang tepat adalah B, kulit mengeluarkan keringat. Nomor 2, ayah adalah pemimpin keluarga, jadi analogi yang benar yaitu B, bupati adalah pemimpin kabupaten. Nomor 3, frontal, ini adalah penyampaian secara langsung, sementara eulogi ini adalah penyampaian yang berisi tentang pujian. Di kuncinya sendiri jawabannya A, penghormatan, tapi berdasarkan pendalaman ya, ini bisa teman-teman cross-check sendiri. Eulogi adalah pidato atau tulisan yang memuji seseorang atau sesuatu, terutama yang sudah meninggal dunia. Jadi, menurut saya, jawabannya adalah D, pujian. Nomor 4, kertas bisa dilukis dengan pena, dinding bisa dilukis, atau umumnya kalau kita ngelukis dinding itu namanya kan dicat ya. Dicat menggunakan kuas. Soal nomor 5, ini mengenai pengertian lagi. Rabun adalah penglihatan yang kabur. Kencana adalah sesuatu yang berwarna emas. Nomor 6, menatap maupun melirik ini kan sama-sama tindakan yang menggunakan mata. Jadi analogi yang tepat adalah D. Memegang dan menggenggam ini sama-sama tindakan yang menggunakan tangan. Soal nomor 7, bagian terluar dari buku ini sampul. Jadi bagian terluar dari rumah adalah pagar. Soal nomor 8, kedelai diolah jadi tempe. Jadi analogi yang tepat adalah D, ketan diolah jadi tape. Soal nomor 9, semua kendaraan yang parkir di perumahan Perigi harus menggunakan kunci ganda. Kendaraan Bapak R parkir di perumahan Perigi. Jadi karena di premis pertama disebutkan bahwa semua kendaraan yang parkir di perumahan Perigi harus menggunakan kunci ganda, maka kendaraan Bapak R yang juga parkir di perumahan Perigi harus menggunakan kunci ganda atau C. Kendaraan Bapak R parkir di perumahan Perigi harus menggunakan kunci ganda. Soal nomor 10, dalam sebuah tes yang dilakukan oleh sebuah kampus mengharuskan semua peserta tes membawa pensil, tetapi hanya sebagian peserta tes yang membawa pensil yang diwajibkan membawa identitas diri. Di kuncinya sendiri jawabannya A. Sebagian peserta tes membawa identitas diri. Jawaban A ini benar karena yang membawa identitas diri ini adalah sebagian peserta yang bawa pensil. Tapi saya pribadi juga setuju jika E ini juga benar. Tidak semua peserta tes membawa pensil dan identitas diri. Ini saya anggap benar juga karena memang yang bawa identitas diri sama pensil itu kan cuma sebagian. Tidak semua peserta tes membawa pensil dan identitas diri. Tapi kita ikuti yang ada di kunci yaitu A. Soal nomor 11, untuk mendukung Piala Adipura, warga perumahan Jua-Jua mengadakan program bersih-bersih setiap minggu. Jalan apel terlihat kotor dan tidak terawat. Dari premis 1, ini bisa kita simpulkan bahwa program bersih-bersih mingguan berhasil membuat semua jalan di perumahan Jua-Jua ini bersih dan terawat. Sehingga jalan apel yang kondisinya kotor dan gak terawat bisa disimpulkan tidak berada di perumahan Jua-Jua. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 12, semua sepatu mahal enak dipakai. Tidak ada sepatu yang enak dipakai berwarna hijau. Ini jelas ya dari premis kedua kita dapati bahwa sepatu warna hijau ini nggak enak dipakai. Nah kalau dikombinasikan dengan premis pertama kita dapati bahwa sepatu mahal enak dipakai. Sedangkan sepatu hijau nggak enak dipakai. Jadi tidak ada sepatu hijau yang mahal harganya. Soal nomor 13, semua bayi yang lahir ke dunia harus diberi nama. Semua yang diberi nama akan mudah untuk dikenali. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan silogisme. Semua bayi yang lahir ke dunia diibaratkan sebagai P. Jika semua bayi lahir ke dunia, maka harus diberi nama. Harus diberi nama ini kita ibaratkan sebagai Ki. Kemudian semua yang diberi nama yaitu Ki akan mudah untuk dikenali. Akan mudah untuk dikenali ini kita ibaratkan sebagai R. Maka untuk kesimpulan dari silogisme ini Ki-nya bisa dicoret menjadi jika P
maka R. Kembalikan ke bentuk kalimatnya, P itu semua bayi yang lahir ke dunia, R akan mudah dikenali. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 14, semua penumpang kereta memiliki kartu uang elektronik. Hal ini agar lebih efektif dalam penggunaannya. Salah satunya karena tidak perlu mengantri lagi, sedangkan saat ini sebagian ibu rumah tangga tidak memiliki kartu uang elektronik. Di kalimat terakhir, sebagian ibu rumah tangga tidak punya kartu uang elektronik. Sementara di sini di kalimat pertama dibilang bahwa semua penumpang kereta memiliki kartu uang elektronik. Sehingga dari dua kalimat ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa sebagian ibu rumah tangga ini yang tidak memiliki kartu uang elektronik, dia bukan merupakan penumpang kereta atau E. Sebagian ibu rumah tangga bukan penumpang kereta. Soal nomor 15, di sebuah kantor beberapa karyawan menggunakan baju berwarna putih. Karyawan berbaju putih adalah lulusan manajemen. Semua yang lulusan manajemen adalah karyawan departemen strategi bisnis. Ini seperti soal nomor 13 bisa diselesaikan menggunakan silogisme. Mulainya adalah dari sini. P-nya adalah karyawan berbaju putih, Q-nya adalah lulusan manajemen. Ini jadi berlaku juga untuk di bagian sini, sehingga R-nya adalah karyawan departemen strategi bisnis. Q-nya bisa dihilangkan, tinggal P dan R. Tinggal karyawan berbaju putih dan karyawan departemen strategi bisnis. Jawabannya adalah D. Sebagian karyawan berbaju putih, dia P, adalah karyawan departemen strategi bisnis. Ini R. Soal nomor 16, jika ada banjir di kota maka drainase buruk. Jika drainase buruk maka terdapat sumbatan sampah. Persis sama dengan soal nomor 15 dan soal 13, ini silogisme juga. P-nya kita ibaratkan ada banjir di kota, R-nya sumbatan sampah. Jika P maka R, maka jika ada banjir di kota maka terdapat sumbatan sampah atau B. Soal nomor 17. Kakak dibelikan lemari baju oleh ibu dengan bentuk ruangan 3 baris dan 3 kolom. Ini bisa kita langsung gambar. Lemarinya punya 3 baris dan 3 kolom, jadi bisa diibaratkan sebuah tabel yang berukuran 3x3. Pada baris pertama paling atas, berarti di sebelah sini, kakak meletakkan baju harian, celana harian, kemudian ada perlengkapan ibadah. Pada baris kedua, di bawah baju harian berturut-turut, berarti startnya di sini karena di bawah baju harian, pakaian dalam, baju kerja, dan celana kerja. Di bawah baju kerja diletakkan jilbab yang diapit oleh baju pesta dan perlengkapan lain seperti topi dan ikat rambut. Ibu datang dan membenahi tatanan isi lemari karena dirasa kurang tepat peletakannya. Pakaian dalam seharusnya diletakkan paling atas bersama baju dan celana sehari-hari, sehingga pakaian dalam ditukar dengan perlengkapan ibadah. Yang ini dipindahkan kemari, lalu perlengkapan ibadahnya berada di baris kedua. Selanjutnya, jilbab merupakan pelengkap dari pakaian kerja sehingga ditukar kembali dengan perlengkapan ibadah. Jilbab naik ke baris kedua, perlengkapan ibadahnya dipindah ke paling bawah. Jenis pakaian apa yang terletak antara jilbab dan celana kerja? Jawabannya adalah ini, baju kerja atau A. Soal nomor 18, terdapat beberapa peserta yang akan mengikuti kompetisi layangan. Yadi, Nur, Gagah, dan Teguh mewakili kecamatan Selaras, dan selebihnya mewakili kecamatan Berseri. Nur dan Gagah membawa layang-layang bentuk burung Bali dan kupu-kupu. Yadi, Hendra, dan Rino membawa layang-layang kupu-kupu dan burung hantu. Hendra juga membawa layangan bentuk kobra, sama dengan Heru dan Angga. Yang membawa layangan bentuk Raja Wali, yaitu Angga, Miko, dan Teguh. Sementara Septo membawa layangan bentuk burung hantu dan elang.
Panitia mengumumkan pemenang lomba dengan memberi petunjuk sebagai berikut. Jika juara pertama adalah peserta dari Kecamatan Berseri yang hanya membawa layangan bentuk kobra, maka pemenangnya adalah kobra. Di sini pilihannya ada Hendra, Heru, dan Angga. Semuanya sama-sama dari Berseri karena di sini nggak ada daftar nama mereka bertiga. Tapi disebutkan di petunjuk hanya membawa layangan bentuk kobra, jadi tidak membawa layangan lain selain kobra. Di sini kelihatan bahwa Hendra juga bawa kupu-kupu dan burung hantu. Angga juga di sini disebutkan juga bawa layangan bentuk Raja Wali. Sehingga sisa si Heru. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 19 ini bacaannya sama, tapi kemudian clue-nya yang berbeda. Panitia mengumumkan pemenang lomba dengan memberi petunjuk sebagai berikut. Jika juara kedua adalah peserta yang membawa 3 layangan dengan bentuk berbeda, maka pemenangnya adalah, seharusnya bukan pemenangnya ya, maka juara 2-nya adalah, ini bisa kita cermati, Hendra di sini ada bawa kupu-kupu, burung hantu, sama si kobra. Sehingga untuk nomor 19 jawabannya adalah C, Hendra. Soal nomor 20, seorang petani bernama Jaya memiliki tanah yang luasnya berbentuk bujur sangkar dengan sisi-sisi sejajar dengan arah timur, barat, dan utara selatan. Setiap dibagi menjadi 3 bagian sama panjang. Mungkin ini maksudnya setiap sisi dibagi menjadi 3 bagian sama panjang. Lalu setiap pasang titik yang berhadapan dihubungkan dengan garis lurus sejajar arah utara selatan dan barat timur sehingga tanah Jaya itu terbagi menjadi 9 petak berbentuk bujur sangkar yang sama luasnya. Kita gambar dulu untuk ilustrasi si sawah Pak Jaya ini. Jadi ini sama aja kayak tabel 3x3. Ini kurang lebih aja ya gambarnya karena seharusnya di sini dibilang bujur sangkar atau persegi. Harusnya masing-masing sisinya akan sama. Jangan lupain juga karena dari awal itu ada clue arah timur barat utara selatan. Ini diulang lagi utara selatan dan barat timur. Jadi di sini di gambarnya juga perlu kita lengkapi sama petunjuk arah mata angin. Utara di bagian atas, selatan bagian bawah, kiri barat, kanan timur. Lanjut bacaannya. Petak yang di tengah harus ditanam padi. Kita simbolkan dengan P, ini di tengah. Karena tanahnya basah, gandum dan jagung harus ditanam pada petak-petak yang bersebelahan supaya dapat dipanen sekaligus dengan mesin. Ini masih belum spesifik di mana posisinya, ada di utara, selatan, barat, timur, dan lain sebagainya, belum tahu. Jadi kita lewat aja dulu, lanjut ke clue berikutnya. 2 di antara petak-petak itu harus ditanami kedelai. Ini juga masih belum spesifik, lewati dulu. Petak barat laut harus ditanami kacang. Barat laut berarti barat, barat laut, utara, oh ada di sebelah sini. Ada di pojok kiri atas, harus ditanami dengan kacang. Lalu ketiga petak di selatan hanya untuk sayuran. Selatan ada di bawah, berarti ada 3 petak ini untuk diisi sayuran. Soalnya petak mana tidak dapat ditanami kedelai. Untuk ngejawab soal ini, sebelum kita ke posisi kedelai, kita cermati dulu posisi dari gandum dan jagung. Mereka itu harus bersebelahan. Nah, karena harus bersebelahan, maka kedelai tidak boleh berada di posisi yang membuat gandum dan jagung tidak bersebelahan. Jawabannya itu timur laut. Kalau kedelai ditaruh di sini, maka gandum sama jagung kan nggak bisa bersebelahan ya, mereka diagonal. Sehingga dari pilihan jawaban yang paling tepat adalah E, petak di sebelah timur laut padi ini. Karena membuat gandum dan jagung tidak bisa bersebelahan. Soal nomor 21 bacaannya masih sama dengan soal nomor 20. Pertanyaannya, petak mana tidak dapat ditanami gandum? Masih ingat ya dengan syaratnya bahwa gandum dan jagung harus bersebelahan. Artinya gandum apakah bisa di sini? Bisa. Yang penting si jagungnya ada di sebelah timur. Apakah bisa di sini? Ya bisa, karena bisa bersebelahan dengan di sini. Yang nggak bisa ya di sebelah sini, yaitu sebelah baratnya padi atau B. Karena kalau gandum ditaruh sini, jagungnya nggak bisa diletakkan dimanapun karena kan maunya harus bersebelahan, tidak terpisahkan. Gitu. Itu nomor 21. Kemudian kita ke nomor 22. Dini ingin mengambil 4 mata kuliah. Ada 4 mata kuliah yang harus diambil dalam semester ini. Ternyata hanya ada 7 mata kuliah yang menarik minat Dini dan yang tidak bertentangan dengan jadwal kerjanya. Ketujuh mata kuliah itu terdiri dari 3 mata kuliah sains,
yang terdiri dari biologi, kimia, dan fisika, dan 4 mata kuliah humaniora, yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, musik, dan mengarang. Pakai G ya, biar beda dengan musik. Universitas mensyaratkan Dini untuk mengambil 2 mata kuliah sains dalam semester ini. Dia harus ngambil 2 sains. Beberapa masalah dari segi penjadwalan adalah jadwal kuliah bahasa Inggris, ini simbolnya I, serentak dengan kimia dan musik. Lalu biologi dijadwalkan serentak dengan bahasa Perancis. Pertanyaannya adalah jika Dini memprioritaskan kimia, 3 mata kuliah lain apa yang dapat diambilnya? Kita cek dari pilihan jawaban A, fisika, biologi, sama musik. Ini jelas nggak bisa, karena kan kimia sama musik mereka satu jadwal, jadi A nggak mungkin. Turun ke B, fisika, biologi, sama mengarang. Nah ini kan sainsnya disyaratkan cuma 2 ya. Kalau udah ngambil kimia, ini malah ditambah fisika sama biologi. Sainsnya jadi kelebihan, jadi B juga salah. C ini kasusnya sama dengan A, karena musik dengan kimia ini tabrakan, jadi C juga salah. D biologi, bahasa Perancis, dan mengarang. Ini juga salah karena biologi sama Perancis ini jadwalnya barengan, jadi nggak bisa diambil sama Dini. Jadi otomatis jawabannya adalah E. Fisika, bahasa Perancis, dan mengarang. Kimia dengan fisika memenuhi persyaratan 2 mata kuliah sains yang harus diambil. Lalu kalau dilihat dari jadwal nggak ada yang tubrukan. Jadi 22 adalah E. Soal nomor 23, pada sebuah taman hiburan terdapat 7 orang yang akan menaiki wahana roller coaster, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Wahana tersebut memiliki 4 rangkaian kereta dengan masing-masing kereta dapat diisi oleh 2 orang. A tidak ingin duduk di kereta paling belakang, B masih anak-anak sehingga harus didampingi oleh C atau D, E dan F tidak duduk bersebelahan, tidak pula duduk pada kereta yang berurutan. G duduk di antara kereta E dan F. Posisi duduk yang tidak mungkin terjadi adalah, bisa langsung kita jawab, yaitu D. C dan D duduk di kereta terakhir karena mereka, baik C atau D, itu salah satunya harus mendampingi B karena B-nya masih anak-anak. Jadi nggak mungkin mereka barengan di satu kereta. Penalaran verbal selesai, next kita akan ke penalaran kuantitatif. Soal nomor 24, ada 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15. 3 ke 3 tambah 0. 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 12 tambah 3, 12 ke 15 tambah 3. Jadi ini penambahan sederhana aja sih, sebanyak 2 kali, kecuali yang pertama, ini nolnya cuma sekali. Satunya 2 kali, 2-nya 2 kali, 3-nya 2 kali, jadi ini setelah 3 adalah ditambah dengan 4. 15 ditambah 4, jawabannya adalah A, 19. Soal nomor 25. Ada 1, lalu 2, 3, 1, 4, 9, 11, 8. Ini loncatnya jauh ya. 1 ke 1, terus 1 lagi. Ini 2 ke 4 dikali 2. Terus 4 ke 8 juga dikalikan dengan 2. Ini perkalian 2. Lalu yang ini 3 ke 9 dikalikan 3 dulu, baru 9 ke yang ditanya dikalikan dengan 3. Jadi 9 dikali 3, 27. Ada yang kelupaan, ini jadi sebenarnya baris dengan pola dikali dengan. Kalau yang 1 dikalikan dengan 1, makanya ini 1 semua. Kemudian yang kedua adalah dikali 2, baru yang terakhir itu dikali 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27 atau B. Soal nomor 26, ini ada 1, 1, 4, 4, 9, 10, 18, 19, 33. 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 9 ditambah 5, 9 ke 18 ditambah 9, 18 ke 33 ditambah dengan 15. Ini sebetulnya kalau misalnya diturunkan lagi ke tingkat ketiga, ada polanya. Jadi ini 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 4 tambah 4, 9 ke 15 tambah 6, jadi 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita tidak punya urusan terhadap mereka karena yang ditanya justru di digit yang berikutnya,
yaitu 1 ke 4 dia ditambah 3. Lalu ada 4 ke 10 dia ditambah 6. 10 ke 19 ditambah 9. Baru 9 ditambah berapa, ini yang akan ditanyakan. Ini 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 9 ditambah 3. Jadi ini ditambah dengan 3. 9 ditambah 3 adalah 12. Lalu 19 ditambah 12 maka hasilnya adalah 31 atau A. Soal nomor 27 ini ada 3, 5, 10, 20, 37. 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 10 ditambah 5, 10 ke 20 ditambah 10, 20 ke 37 ditambah 17. 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 10 ditambah 5, 10 ke 17 ditambah 7. Artinya ini penambahan dengan angka ganjil. Angka ganjil setelah 7 yaitu 9. 17 ditambah 9, 26. Jadi ini 37 ditambah 26, hasilnya adalah 63 atau A. Soal nomor 28. 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19. Ini lompatnya juga 2 ya. 1 ke 10 ditambah 9. 10 ke 19 juga ditambah 9. Terus ada 4 ke 13 juga tambah 9. Jadi ini sebenarnya ditambah 9 semua. 13 ditambah 9 jadi 22 atau A. Yang digit ketiga ini juga 9. 8 ke 17 ditambah 9. Nanti juga ini akan terus ditambah 9. Semuanya ditambah 9. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 29, 111, 112, 114, 118, 125, 136, 111 ke 112 ditambah 1, 112 ke 114 tambah 2, ini tambah 4, ini tambah 7, ini ditambah 11. 1 ke 2 ditambah 1, ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4. Jadi ini berurutan. Setelah 4 itu kan 5. 11 ditambah 5, 16. 136 ditambah 16 jadi hasilnya 152 atau E. Soal nomor 30. Ada 2, 5, 13, 28, 54, 93. 2 ke 5 tambah 3. 5 ke 13 tambah 8. 13 ke 28 tambah 15. 28 ke 54 ditambah 26. 54 ke 93 ditambah dengan 39. Turunkan lagi ke tingkat berikutnya. Ini tambah 5, ini tambah 7, ini tambah 11. Baru 26 ke 39 tambah 13. Ini artinya penambahan dengan bilangan prima, bukan bilangan ganjil ya. Karena bis 7 ke 11 itu kan harusnya 9 kalau bilangan ganjil. Nah ini yang bilangan prima. Nah bilangan prima setelah 13 itu 17. Jadi 39 ditambah dengan 17 hasilnya adalah 56. Kemudian 93 ditambah dengan 56 maka hasilnya adalah 149 atau B. Soal nomor 31 ada 4, 8, 10, 13, 17, 19, 25, 29 dan 31. 4 ke 8 ditambah 4, 8 ke 10 ditambah 2, 10 ke 13 ditambah 3, 13 ke 17 tambah 4, 17 ke 19 tambah 2, 19 ke 25 ditambah 6, 25 ke 29 tambah 4, 29 ke 31 tambah 2. Nah ini kalau diperhatikan ya, selalu diawali dengan penambahan 4 dan 2. Baru ada angka lain yang berbeda, yaitu 3, 6, dan ini yang kita cari. 3 ke 6 itu kan ditambah 3 ya. Jadi kemungkinan ini 6 itu ditambahkan 3, jadi 9. Nah 31 ditambah 9 maka hasilnya adalah 40. Jawabannya adalah C. Soal nomor 32. Di sini ada A ditambah dengan B, hasilnya ada 29. A plus C sama dengan 33. Lalu B plus C sama dengan 38. Kita diminta untuk menentukan nilai dari A plus B plus C. Ini kalau misalnya teman-teman pakai cara eliminasi untuk tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, silahkan. Tapi menurut saya agak kurang efektif. Jadi bisa langsung kita jumlahkan.
Untuk ruas kiri ini kan A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya juga ada 2. Jadi di sini 2A ditambah 2B ditambah 2C, maka hasilnya adalah 29 tambah 33 tambah 38 yaitu 100. Nah, masing-masing ruas baru kemudian dibagi 2. Jadi A ditambah B ditambah C, maka hasilnya adalah 50. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 33, kita diminta untuk menentukan nilai dari yang diberikan soal ini. Akar dari 1,1 kuadrat, berarti kan nggak usah kita kuadratkan ya 1,1-nya, langsung kita buang aja itu kuadratnya. Jadi 1,1 ditambah 1 dikurangi 13 per 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, jadi 1 dikurangi 13 per 25. Satunya kita ubah jadi 25 per 25, jadi 25 dikurangi 13 itu 12 per 25. Lalu dibagi dengan akar 0,0625. 625 sendiri asalnya dari 25, dia pernya 1000, jadi 625 per 1000 di akar jadi 25 per 100 atau 0,25. Sama dengan 1,1, jangan kita kerjakan dengan menambahkan ke 12 per 25 karena di sini ada bagi harus kita kerjakan terlebih dahulu. 12 per 25. Kemudian ada pembagian terhadap pecahan, bisa kita ganti menjadi bentuk perkalian, maka itu akan dibalik. 0,25 itu kan seperempat ya, jadi ketika seperempat dibalik berarti tinggal 4-nya. Sama dengan 1,1 ditambah 4 kali 12 itu 48, 48 dibagi 25 hasilnya 1,92. Tinggal kita tambahkan dan hasilnya ialah 3,02 atau D. Soal nomor 34 kita diminta untuk menyederhanakan. Bagian atas ada 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Bagian bawah adalah x kuadrat plus 2x. Untuk bagian atas cara memfaktorkannya, karena ini bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c, maka kita perlu nyari dua angka yang kalau dijumlahkan itu 6, kalau dikalikan itu 8. Ini kan 2, ini 4, dikalikan itu 8. Jadi bagian ini bisa dibaca jadi 2x kuadrat plus 4x plus 2x, kan hasilnya 6x ya, ditambah dengan 4. Bagian bawah adalah x-nya dikeluarkan, jadi x ditambah 2. Kemudian kita kelompokkan yang bagian ini, kita keluarkan 2x-nya, ada x ditambah 2, ditambah dengan 2x ditambah 4, berarti yang bisa kita keluarkan adalah 2-nya. 2 dalam kurung berarti x ditambah 2. Bagian bawah x dalam kurung x plus 2. Ini sebenarnya si x plus 2 bisa langsung kita coret ya. Cuma untuk memudahkan teman-teman memahami, ini bentuk yang rapinya itu akan menjadi bagian atas 2x plus 2 dikalikan x plus 2. Bawahnya x dikalikan x plus 2. Nah, kemudian ini x plus 2-nya kan sama nih, jadi kita bisa hilangkan. Jadi sisanya 2x plus 2 per x. Jawabannya adalah A. Soal nomor 35 ini masih sama dengan soal nomor 34 ya. Kita diminta untuk melakukan penyederhanaan. Bagian atas kita punya 2x min 6. Lalu bagian bawah ada 2x kuadrat min 5x dikurangi 3. Bagian atas masing-masing punya faktor terhadap 2, jadi 2-nya dikeluarkan, tinggal x min 3. Untuk bagian bawah caranya kayak tadi yang di sini ya. Kita cari dua angka yang jika dijumlahkan akan menghasilkan min 5, kalau dikalikan jadinya min 6. Terus dipecah-pecah kayak gini, dikelompokkan balik, kemudian hasilnya adalah 2x plus 1 dikalikan dengan x min 3. X min 3-nya masing-masing dicoret, jadi tinggal 2 per bawahnya adalah 2x plus 1 atau A.
Soal nomor 36, kita diminta untuk menentukan nilai X. Persamaannya X kuadrat per 2 ditambah 0,5 sama dengan 4X dikurangi 11 per 2. Ini kalau teman-teman mau coba untuk mengerjakan dalam bentuk pecahan seperti ini atau desimal seperti ini silahkan. Tapi menurut saya, mata saya sakit kalau harus menyederhanakan persamaan seperti ini. Kalau saya akan mengalihkan masing-masing ruasnya dengan 2. Jadi bagian kiri nantinya ada X kuadrat ditambah setengah dikali 2 itu 1 sama dengan ini 8X dikurangi 11. Baru nanti dikumpulkan ke ruas kiri X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Di sini nanti bisa kita faktorkan X kuadrat min 8X plus 12. Cara memfaktorkannya cari dua angka yang jika dijumlah hasilnya min 8, kalau dikalikan hasilnya 12. Kita ketemu di sini ada X min 6, lalu bagian sininya adalah X min 2 sama dengan 0. Sehingga bisa disimpulkan X-nya sama dengan 6. Kita cari pembuat nolnya ya, atau di sini X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 37. Harga 1 kg telur bebek. Saya simbolkan sebagai B ya. B sama dengan setengah kilogram daging ayam kurang 2.500. Ayamnya saya simbolkan sebagai A, jadi setengah A dikurangi 2.500. Kemudian harga 5 kg telur bebek, jadi 5B. Dan 5 kg daging ayam, jadi 5A sama dengan 100.000. Ini bisa kita sederhanakan ya, masing-masing ruas dibagi 5, jadi B ditambah A sama dengan 20.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 2 kg daging ayam. 2A-nya ini berapa? Ini menurut setengah A ditambah A berarti 1/2 A sama dengan 20.000 ditambah 2.500, jadi 22.500. Jadi A sama dengan 22.500 dibagi 1/2, hasilnya adalah 15.000. Yang ditanya adalah 2A, jadi 15.000 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 30.000. Jawabannya adalah D. Soal nomor 38. Rania akan membeli sepeda motor dengan harga 5 kali harga sepeda Budi. Misalnya Rania saya simbolkan R, kemudian Budi saya simbolkan B. Kalau kita misalkan bahwa harga sepeda Budi itu X, maka otomatis harga sepeda motor yang akan dibeli Rania itu kan 5X ya, karena di sini sepeda motor yang akan dibeli Rania harganya 5 kali harga sepeda Budi. Next, uang tabungan Budi saat ini 350.000 dan menabung 50.000 setiap minggu. Persamaannya kurang lebih 350.000 ditambah 50.000 tiap minggu. Kita simbolkan sebagai M. Jadi minggu 1 ini tinggal diganti 1, 50.000 ganti kali 1. Minggu kedua berarti ini 50.000 dikali 2. Kayak gitu persamaannya. Penambahan tiap minggunya. Kemudian Rania memiliki tabungan 3.200.000 dan menabung 200.000 per minggu. Berapa harga motor yang dibeli Rania? Ini menurut saya juga gampang karena tinggal disubstitusikan aja. Substitusikan X ke dalam persamaannya si Rania. Saya tulis ulang di sini 5X sama dengan 3.200.000 ditambah 200.000 M. X-nya lalu saya ganti dengan ini 350.000 ditambah 50.000 M sama dengan 3.200.000 plus 200.000 M. Ini dihitung jadi 1.750.000 ditambah dengan 250.000 M sama dengan 3.200.000 ditambah 200.000 M. M-nya kita kumpulkan ke ruas sebelah kiri ya. Jadi 250.000 M dikurangi 200.000 M. Maka hasilnya di sini adalah 50.000 M. Sama dengan 3.200.000 dikurangi 1.750.000. Hasilnya adalah 1.450.000. Maka dengan demikian N-nya adalah
1.450.000 dibagi 50.000 yaitu 29. Ada 29 minggu yang dihabiskan oleh Rania untuk ngebeli sepeda motornya. Nah, sekarang kita mau cari harga motornya itu berapa, yaitu 5X sama dengan 3.200.000 ditambah 200.000 M. Yang ini ya. M-nya diganti dengan 29. Maka hasilnya adalah 9 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 39, tahun 2022, jumlah pegawai 2 kali jumlah pegawai tahun lalu. Jadi kalau ibaratnya tahun lalu itu 2021, terus jumlah pegawainya itu X, maka di 2022 itu 2X. Nah, jika tahun 2021 ada 2.500 pegawai tetap dan 3 kali lipat dari pegawai yang pensiun direkrut kembali. Jadi di si X ini ada 25.000 ditambah 3 kali lipat dari pegawai yang pensiun direkrut kembali. Jadi ada 3P. P-nya itu pegawai yang pensiun direkrut kembali. Kemudian, jika tahun 2022 ada 74.000 pegawai, jadi 2X ini sama dengan 74.000, yang artinya X ini adalah 74.000 dibagi 2, yaitu 37.000. Tentukan banyaknya pegawai yang pensiun 2021. Dari sini, masing-masing ruas kita kurangi dengan 25.000, maka di bagian kiri adalah 12.000. 37.000 dikurangi 25.000 itu 12.000 sama dengan 3P. Jadi P sama dengan 12.000 dibagi 3, yaitu 4.000. Atau B. Soal nomor 40. Penghuni di sebuah rusun adalah pekerja dan non-pekerja. Ingat ya, konsepnya penghuni sebuah rusun, saya simbolkan sebagai H, itu terdiri dari pekerja atau P, ditambah non-pekerja atau N. Lalu, perbandingan pekerja dan non-pekerja adalah 5:3. Jadi P dibanding N sama dengan 5:3. Jadi untuk komposisi penghuni secara keseluruhan atau H, itu ya total dari 5 ditambah 3, yaitu 8 bagian. Ingat ini 8 bagian ya, bukan berarti penghuninya cuma 8 orang. Ini cuma 8 bagian. Jika 3/8 pekerja adalah laki-laki, jadi 3/8 dari 5 bagian yang ini, yang di sini, itu laki-laki. Tentukan perbandingan pekerja laki-laki dengan seluruh penghuni rusun. Jadi sebetulnya tinggal kita kalikan. 3/8 dikali 3/8 pertama dikali dengan 5 bagian ya. 5 bagian, 5 per. Karena ini bagian, jadi diper dengan bagian untuk penghuni secara keseluruhan, yaitu 8. 5/8. Maka hasilnya adalah 15/64. Jawabannya adalah C. Soal nomor 41, sebuah ponsel dikunci dengan kunci berupa 4 digit ABCD dengan A, B, C, dan D adalah angka satuan. Angka satuan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nggak ada 10, nggak ada 11, dan seterusnya nggak ada. Angka berapa yang harus dimasukkan agar ponsel itu bisa dibuka? Kita coba pakai pernyataan 1. A sama dengan 6. Kalau kita cuma pakai pernyataan 1, kita jelas ya nggak bisa menentukan nilai B, nilai C, atau nilai D. Karena kan terlalu luas kemungkinannya. Yang penting dia angka satuan. Sah saja kalau misalnya saya nyoba B-nya itu 7, C-nya 1, D-nya 2, B-nya misalnya 5, kan bebas. Jadi nggak bisa kita ngejawab soal ini pakai pernyataan 1 aja. Next kita coba periksa untuk pernyataan 2 aja. A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Kalau kita cuma pakai pernyataan ini, kemungkinannya juga nggak cuma 1. Bisa misalnya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, D-nya 5, dan seterusnya. Kita masih punya banyak sekali kemungkinan untuk ngisi A, B, C, D. Jadi pernyataan 2 saja itu nggak cukup untuk menjawab. Sekarang kita coba gabungkan antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2 kita pakai bersama-sama. Kalau misalnya A-nya 6, sisa B, C, sama D kan? Nah, angka satuan di atas 6 itu kan tinggal 7, 8, dan 9.
yang otomatis B-nya harus 7, C-nya harus 8, dan D-nya harus 9, gitu kan. Kemungkinannya langsung kejawab bahwa A-nya 6, B-nya 7, C-nya 8, dan D-nya 9. Jadi di soal ini jawabannya adalah C. Soal dapat dijawab dengan menggunakan kedua informasi secara bersamaan. Soal nomor 42, jika X, Y, dan Z menyatakan bilangan bulat, maka tentukan nilai dari akar X ditambah 3Y dikurangi 3Z. Di sini pernyataan 1, Z sama dengan 10. Kalau kita pakai pernyataan 1 aja, Z sama dengan 10, kita kan masih nggak tahu ya nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Jadi di dalam akar masih ada akar X plus 2Y min 30. Z-nya kan diganti 10. Jadi masih belum bisa kita tentukan ini nilainya itu berapa. Nah, next kalau kita pakai pernyataan 2 aja. 2X plus 4Y sama dengan 5. Ini kan bisa kita masukkan ke dalam sini sebetulnya. X plus 2Y. Masing-masing ruas dibagi 2. Jadi tinggal X plus 2Y sama dengan 2,5. Tapi kalaupun kita masukkan ke dalam akar ini, berarti kan di sini bunyinya akar 2,5 min 3Z. Kita masih nggak tahu Z-nya berapa. Jadi kalau pakai pernyataan 2 aja pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang akan kita coba untuk menggunakan kedua pernyataan. Akar X plus 2Y ini diganti didapatkan dari pernyataan kedua ya. Ini masing-masing ruas dibagi 2 jadi 2,5. Dikurangi 3Z. Z-nya 10 berarti min 30. Hasilnya 2,5 dikurangi 30 itu minus 27,5. Nah, ini juga memberikan hasil yang bukan bilangan bulat ya. Minus di dalam akar itu namanya bukan bilangan bulat, melainkan bilangan imajiner. Sementara di soal dibilangnya X, Y, Z menyatakan bilangan bulat. Jadi untuk nomor 42 ini jawabannya adalah E. Informasi 1 dan informasi 2 saja tidak cukup. Masih memerlukan informasi lain. Sorry, ini 42 maksudnya. Nomor 43, jika A plus B sama dengan 20 dan B plus C sama dengan 16, berapakah A, B, C? Kita coba periksa dulu pakai pernyataan 1 aja. A plus B sama dengan 20. Ini ya diketahui di soal. Lalu dari pernyataan 1 kita dapati bahwa A plus B sama dengan 2C. Jadi ini bisa disubstitusikan langsung 2C sama dengan 20. Jadi C sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10. C sama dengan 10 kita substitusikan lagi kemari. B plus C itu 16. Jadi B ditambah C-nya diganti 10 sama dengan 16, maka nilai B-nya yaitu 16 dikurangi 10, yaitu 6. Lalu untuk A-nya, ya bisa kita ambil dari sini. A plus B 20, A ditambah B-nya itu tadi udah diketahui ya, di sini 6 sama dengan 20, maka A-nya sama dengan 20 kurangi 6, hasilnya adalah 14. A-nya udah kita tahu, B-nya kita tahu, C-nya sudah kita tahu, maka A, B, C bisa kita jawab. Nilainya adalah 14 kali 6 kali 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan 1 menjawab. Sekarang kita akan coba periksa untuk yang pernyataan 2. A ditambah C sama dengan 24. Kita biarkan dia dulu sebentar ya. Kita fokus kemari. A plus B 20, B plus C 16. Ini kalau kita eliminasi mereka, A plus B sama dengan 20, lalu ada B plus C sama dengan 16. Kita akan lakukan eliminasi kepada B. Kenapa B? Karena kita mau pasangkan dengan ini, biar dia nggak nganggur gitu. Di sini tinggal A dikurangi C sama dengan 4. Nah, barulah A kurang C sama dengan 4, kita lakukan eliminasi dengan A plus C sama dengan 24. A plus C sama dengan 24, A min C sama dengan 4. Kita eliminasi A-nya aja lah ya. Bebas sebetulnya, mau C-nya, mau A-nya, terserah. Saya akan eliminasi C-nya, jadi di sini adalah 2C. Sama dengan 24 kurangi 4, yaitu 20. Maka C-nya sama dengan 10. Nah, C sama dengan 10, ini kan
Alurnya sama kayak di pernyataan 1 ya. C sama dengan 10, nanti kita bisa substitusi, ketemu B-nya sama dengan 6, A-nya juga sama dengan 14. Kebetulan ini angkanya sama. Jadi tanpa harus kita tulis lagi nih proses-proses ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan hanya menggunakan pernyataan 2 aja, kita mampu menjawab pertanyaan. Artinya, untuk nomor 43 jawabannya adalah D. Soal dapat dijawab dengan menggunakan salah satu informasi saja. Informasi satu saja atau informasi 2 saja. Ini typo sepertinya. Next, kita akan ke nomor 44. Kita diminta untuk menentukan hasil dari sebuah persamaan. Di bagian atas adalah A pangkat 3 dikurangi AB. Bagian bawah ada A kuadrat B pangkat 3. Nah, masing-masing bagian penyebut terus pembilang itu kan punya A ya. Nah, kalau dibagi dengan A masing-masing bagiannya, maka bagian atas tinggal A kuadrat min B, terus bagian bawahnya adalah A B pangkat 3. Jadi kita perlu punya nilai A kuadrat min B itu berapa, dan kita juga perlu nilai AB pangkat 3. Nah, tanpa memeriksa satu persatu pernyataan ya, ini kan kita langsung tahu nih, A kuadrat min B itu 6, AB pangkat 3 itu 4. Jadi kita nggak bisa jawab pertanyaan ini pakai satu pernyataan aja. Kita harus pakai dua-duanya secara bersamaan. Jadi di sini A kuadrat min B adalah pakai pernyataan 1, yaitu 6. Dan AB pangkat 3 pakai pernyataan 2, yaitu 4. Jawabannya adalah C. Soal dapat dijawab dengan menggunakan kedua informasi secara bersamaan. Soal nomor 45. Ronald dan Veronica berangkat ke kantor menggunakan mobil dengan kecepatan V ya, sama dengan 60 km per jam. Jarak rumah Ronald ke kantor 2 kali lebih jauh daripada jarak rumah Veronica ke kantor. Misal jarak rumah Veronica, SV, itu X, maka jaraknya Ronald, SR, itu 2X. Siapakah yang sampai ke kantor lebih awal? Pernyataan 1, Ronald berangkat ke kantor pukul 6.30 pagi. Pernyataan 2, Veronica berangkat ke kantor 30 menit setelah Ronald. Ini sebetulnya bisa langsung kita jawab, yaitu E. Informasi 1 dan informasi 2 saja tidak cukup, masih memerlukan informasi lain. Informasi lain tersebut adalah si jarak, yaitu si X-nya. Nggak ada kan disebutkan di sepanjang soal, di sepanjang pernyataan, baik 1 maupun 2, yang mengarahkan kita untuk nyari tahu jarak kan nggak ada. Jadi gimana kita mau menentukan siapa yang sampai di kantor lebih awal, kalau nilai jaraknya saja kita nggak tahu. Clue semacam ini saja nggak cukup. Nggak ada clue lain untuk nyari tahu X-nya. Saya akan coba buktikan ya. Misalnya, kalau nanti di real test, langsung aja, tembak aja langsung E. Cuma karena ini adalah pembahasan judulnya, jadi akan saya coba berikan pembuktiannya, biar rekan-rekan lebih yakin bahwa jawabannya adalah E. Kita bisa langsung pakai dua-dua pernyataan langsung deh. Karena kalau kita pakai pernyataan 1 aja misalnya, kita tahu Ronald berangkat 6.30. Cuma kan kita nggak tahu ya Veronica berangkatnya kapan. Jadi kalau pakai pernyataan 1 aja jelas nggak bisa. Kalau pakai pernyataan 2 saja pun nanti akan nggak bisa. Karena misalnya Veronica itu pakai variabel T. Berarti kan Ronald itu T-30. Nah, nambah lagi pekerjaan kita. T-nya nggak tahu. Ini X-nya udah nggak tahu. T-nya nanti juga nggak tahu nilainya berapa. Kalau cuma pakai pernyataan 2. Jadi langsung saja kita buktikan pakai 2 pernyataan. Ronald berangkat ke kantor jam 6.30. Jadi si Veronica berangkat di pukul 7.00 ya. 07 ini 06. Untuk mempermudah cara membuktikan, kita lihat clue V-nya. V-nya itu 60 km per jam. Terus selisih waktu Ronald dengan Veronica itu 30 menit. Jadi kalau sejam mereka berdua itu mampu menempuh 60 km, maka dalam waktu 30 menit atau setengah jam, maka jarak yang ditempuh adalah 30 km. Nah, 30 km ini sebagai patokan. Kalau misalnya jarak rumah Veronica itu kurang dari 30 km, kita ibaratkan aja langsung lah ya, SV sama dengan 20, maka SR-nya kan 2 SV ya, 40. Nah, di 30 menit pertama, kondisi si Ronald
itu udah di 30 km. Ada 10 km di depan Veronica. Artinya kalau misalnya diteruskan, ya jelas Ronald akan sampai lebih awal. Itu kalau jaraknya kurang dari 30. Coba kalau misalnya jarak rumah Veronica ini pas 30. Berarti otomatis jaraknya si Ronald itu 60 km. Terus kita waktuin 30 menit pertama si Ronald ada di 30 km. Ini kan sama persis dengan jarak rumahnya Veronica. Artinya Veronica sama Ronald sampai berbarengan. Ini kalau diteruskan lagi, jarak rumah Veronica lebih dari 30 km. Ya jelas berarti yang akan sampai terlebih dahulu adalah si Veronica. Ini kemungkinan-kemungkinan yang membuktikan bahwa meskipun kita sudah punya pernyataan 1 dan pernyataan 2, kalaupun digabungkan ini nggak bisa menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 46, sebuah peternakan memiliki 2 jenis sapi, yaitu sapi berwarna coklat dan putih. Perbandingan antara sapi coklat, kita simbolkan dengan C, dan putih, saya simbolkan dengan P adalah 18 dibanding 7. Berapakah total sapi coklat yang ada di peternakan tersebut? Pernyataan 1, terdapat 182 hingga 219 sapi di dalam peternakan tersebut. Informasi 2, jika dikeluarkan 24 sapi coklat dan dimasukkan 24 sapi putih, maka perbandingan antara sapi coklat dengan sapi putih adalah 3:2. Saya langsung saja buka. Di kunci jawaban, jawabannya adalah D. Soal dapat dijawab dengan menggunakan salah satu informasi saja, artinya bisa pakai informasi 1 aja atau pakai informasi 2 aja. Saya tidak setuju dengan kunci jawaban, karena kalau kita pakai pernyataan 1 aja, hasil dari total sapi coklat itu bentuknya masih rentang. Karena di sini kan 182 sampai 219 ya. Kurang lebih perhitungannya nanti akan jadi kayak gini. Untuk pernyataan 1, total sapi coklat, bagiannya ada 18 totalnya ada 25 bagian ya, 18 tambah 7. 18 per 25 dikali dengan 182. Ini akan hasilnya 131,04. Karena ini makhluk hidup, jadi harus kita bulatkan 132. Ini batas bawahnya. Lalu batas atasnya 18 per 25 kali ada 219, jadi sama dengan 157,68. Atau dibulatkan ke atas jadi 158. Jadi total sapi coklat kalau pakai pernyataan 1 aja itu antara 132 sampai 158. Kemungkinan pembuat soal menoleransi adanya jawaban menggunakan rentang, tidak spesifik berapa gitu. Cuma menurut saya dari banyaknya soal-soal kecukupan data yang sudah sempat saya bahas, dan di atas-atas juga saya selalu menekankan harus tahu nilai spesifiknya. Untuk ini pernyataan 1 itu saya tidak setuju dengan kunci jawaban. Ini tidak menjawab. Sekarang saya akan coba untuk memeriksa di pernyataan 2. Dari narasi ini kita dapati informasi bahwa C banding P ini kan sama dengan yang ini ya, 18 per 7. Nah, kalau misalnya kita pengen cari C-nya, kita di sini bentuk ke P-nya. P sama dengan 7 per 18 dikalikan C. Ini untuk kondisi awal. Kondisi akhirnya itu seperti ini. Jika dikeluarkan 24 sapi coklat, jadi sapi coklatnya dikurangi 24, dimasukkan 24 sapi putih, jadi putihnya ditambah 24. Maka perbandingannya antara sapi coklat dengan sapi putih adalah 3/2. Nah, di sini kalau kita bentuk P plus 24-nya, P plus 24 akan sama dengan 2/3 dikali C min 24. Kalau kita mau cari P-nya aja, jadi 24-nya itu pindah ke kanan, tinggal 2/3 kali C min 24 dikurangi 24. Ini kan bentuknya ribet ya. Jadi kita sederhanakan aja, kurungnya kita keluarkan jadi 2/3 C dikurangi 2/3 dikalikan 24, 16, kemudian dikurangi 24. 16 dikurangi 24 itu adalah min 40.
Jadi P sama dengan 2/3C dikurangi 40. Nah, ingat kondisi awal. P sama dengan 7/18C. Yang ini kita ganti ini. 7/18C sama dengan 2/3C dikurangi 40. C-nya dikumpulkan ke ruas kiri, 7/18C dikurangi 2/3C sama dengan min 40. 2/3 diubah ke per 18, berarti di sini 18, maka atasnya juga dikali 6, jadi 12. 7 dikurangi 12, hasilnya adalah min 5. Bagian kanannya adalah min 40. Maka nilai C-nya sendiri, ini min ya, min 40 dikalikan 18 per min 5. Sama dengan, ini 8 kali 18, yaitu 144. Nah, ini baru betul menurut saya, karena secara spesifik memperlihatkan total sapi coklat adalah 144 ekor. Sehingga, menurut saya pribadi, jawaban untuk 46 adalah B. Soal dapat dijawab dengan menggunakan informasi 2 saja. Soal nomor 47, Ani membagikan beberapa kantong permen untuk teman-temannya. Berapa banyak permen yang dibagikan Ani? Informasi 1, jumlah kantong yang dibagikan sama dengan jumlah permen yang ada pada setiap kantong. Informasi 2, jumlah permen yang dibagi 20 lebih banyak dibandingkan jumlah kantongnya. Saya akan coba dulu untuk informasi 1. Misalnya nih, kita ibaratkan X adalah jumlah kantong yang dibagikan. Nah, setiap kantong otomatis akan berisi X permen dong. Setiap kantong isinya akan X permen. Karena informasi 1 nih bilang, jumlah kantong yang dibagikan sama dengan jumlah permen yang ada pada setiap kantong. Jadi kalau kantongnya misalnya ada dua kantong. Nah, tiap kantong itu permennya ada 2. Jadi sebenarnya si permennya ya berarti 2 dikali 2 gitu. Nah, kalau jumlah kantongnya itu ada X, ini kantong ke X. Berarti jumlah permen di dalam kantong itu juga ada X per kantongnya. Nah, kalau mau tahu total permennya, berarti kan X dikalikan dengan X atau X kuadrat. Yang mungkin perlu teman-teman ingat adalah jumlah permen di dalam kantong itu beda dengan jumlah permen secara keseluruhan ya. Saya bisa simbolkan untuk membedakannya pakai Y. Y itu jumlah permen secara keseluruhan. Nah, jumlah permen berdasarkan informasi 1 itu ini, X kuadrat. Selanjutnya, apakah ada sesuatu yang kita dapatkan info lainnya? Tidak ada. Berhenti di sini. Makanya informasi ini nggak cukup untuk menjawab. Kita butuh informasi lain. Lalu akan saya periksa untuk informasi 2-nya. Jumlah permen yang dibagi 20 lebih banyak dibandingkan jumlah kantongnya. Jumlah permen yang dibagi berarti permen secara keseluruhan, yaitu Y. Lalu jumlah kantong, itu X. 20 lebih banyak dibandingkan jumlah kantongnya, berarti 20 ditambah X. Ini informasi 2-nya. Apakah menjawab? Tentu saja tidak, karena bentuknya masih Y dan X. Jadi selanjutnya kita akan periksa jika menggabungkan informasi 1 dan 2. Y sama dengan X kuadrat, di informasi 2 Y sama dengan 20 plus X. Y itu ya sama dengan Y ya. Y sama dengan Y. Kalau berdasarkan informasi 1, Y-nya itu X kuadrat. Kalau berdasarkan informasi 2, Y-nya sama dengan 20 plus X. Kita kumpulkan X-nya di ruas sebelah kiri, jadi X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, X min ini, X min berapa. Untuk soal ini, kita perlu cari 2 angka yang jika dijumlahkan hasilnya adalah min 1, dan jika dikalikan hasilnya adalah min 20. Ketemu yaitu min 5 dan plus 4. Sama dengan 0. Jadi jumlah X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan min 4. Ini kan barang, yaitu si kantong ya, si X ya. Gak mungkin jumlahnya itu min. Jadi kita pakai yang X sama dengan 5. Nah, dengan X sama dengan 5, maka kita baru bisa nyari tahu Y-nya, yaitu si permennya.
yaitu Y sama dengan X kuadrat. 5 ke kuadrat sama dengan 25, jadi permen yang dibagi sama Ani adalah 25. Jadi untuk nomor 47 jawabannya adalah C. Soal dapat dijawab dengan menggunakan kedua informasi secara bersamaan. Soal nomor 48, perhatikan gambar grafik berikut. Apakah pengunjung wisata kuliner pada hari ke-7 dapat lebih tinggi dari pengunjung wisata alam? Di sini kalau kita pakai informasi satu aja, pengunjung wisata alam pada hari ke-7 mengalami penurunan seperti hari ke-5 karena sudah memasuki musim hujan. Hari ke-5 itu 170, dia turun 30 dari hari ke-4. Berarti hari ke-7-nya kalau mengalami penurunan juga kayak hari ke-5 berarti 150 dikurangi 30, jadi 120. Nah, kalau pakai informasi satu aja kita cuma punya angka wisata alamnya aja, yaitu 120. Terus pertanyaannya itu kan kita harus membandingkan lebih tinggi pengunjung wisata alam atau wisata kuliner nih. Nah, karena kita masih nggak tahu angka wisata kulinernya berapa jika menggunakan informasi satu aja, maka informasi satu aja nggak bisa jawab pertanyaan. Coba kita pakai informasi dua. Kalau kita pakai informasi dua, pengunjung wisata kuliner pada hari ke-7 memiliki pengunjung yang stabil seperti hari ke-6. Dibilang stabil kayak hari ke-6, berarti dari hari ke-6 ke hari ke-7 tidak mengalami penurunan atau peningkatan, sama-sama 150. Nah, kalau pakai informasi dua aja, kita juga cuma tahu angka pengunjung wisata kuliner doang. Kita tidak bisa membandingkan angka pengunjung wisata alamnya. Untuk ngejawab soal ini, artinya kita butuh dua-duanya informasi. Kita butuh angka pengunjung wisata alam, yaitu 120, terus dibandingkan dengan angka pengunjung wisata kuliner, yaitu 150. 120 sama 150, tinggian 150. Berarti pengunjung wisata kuliner lebih tinggi dari pengunjung wisata alam. Jadi soal ini dapat dijawab dengan menggunakan kedua informasi secara bersamaan atau C. Saya akan lanjutkan pembahasan ke bagian ketiga, yaitu pemecahan masalah. Seperti biasa ya, kalau sampai di pemecahan masalah tuh banyak sekali bacaannya. Jadi ini saya pindahkan bacaannya ke sebelah kanan ya. Kota X merupakan salah satu kota yang diperkirakan paling cepat tenggelam di dunia dan seterusnya. Pertanyaan nomor 49, apa masalah utama yang menyebabkan kota X tenggelam? Langsung saja kita ke paragraf pertama di kalimat kedua. World Economic Forum mengemukakan bahwa hal ini, maksudnya kenapa kota X bisa tenggelam atau paling cepat tenggelam, diakibatkan peningkatan air laut dan ekstraksi air tanah berlebih. Jadi jawabannya adalah A, meningkatnya ketinggian permukaan laut dan ekstraksi air tanah berlebihan. Soal nomor 50, bacaannya masih sama. Berdasarkan bacaan, apa solusi paling efektif yang dapat dilakukan saat ini? Jawaban A, menggunakan teknologi baru untuk mengembalikan air ke dalam tanah. Ini salah karena di paragraf kedua, kalimat ke-5, teknologi tersebut sangat mahal dan membutuhkan jumlah yang hanbak itu apa ya, maksudnya banyak mungkin ya. Nah, teknologi tersebut itu mengacu ke teknologi untuk ini. Jika pengambilan air tanah dilengkapi sumur resapan air yang sudah punya teknologi pengolahan. Jadi yang A ini salah karena mahal. Kemudian yang B, beralih ke sumber air yang lain seperti air sungai atau air danau. Ini juga salah karena di kalimat kedua dibilang sumber air di sekitar kota X terlalu kotor untuk digunakan. Jadi ini bukan solusi paling efektif. Next kita ke C. Ini benar dan sesuai dengan kunci jawaban. Ini ditegaskan di sini. Solusi lain adalah dengan pembuatan tanggul, penanggulangan limbah yang efektif, dan restorasi ekosistem. Kuncinya sendiri bilang C, tapi saya pun sebetulnya agak terganggu dengan kalimat penanggulangan limbah yang efektif dan restorasi ekosistem yang mengarahkan kita justru ke pilihan D ya, penanggulangan sampah dan perbaikan ekosistem laut. Kemungkinan ya, menurut saya ini ya. Pembuat soal tuh mengartikan limbah dan sampah itu beda. Di sini kan sampah, kalau di sini limbah gitu ya. Terus restorasi di bacaan ini di sini perbaikan, mungkin ya, mungkin diartikannya berbeda. Makanya si D ini tidak dipandang sebagai solusi paling efektif dan membuat C sebagai kunci jawaban, bukan D. Itu pendapat saya. Cuma kalau teman-teman punya argumentasi yang lebih baik gitu, kenapa kunci jawabannya itu bilang C, let me know in the comment. Selanjutnya ke soal nomor 51. Jika dilihat dari grafik, ini ya grafiknya,
Kesimpulan yang paling tepat adalah jawaban A. Kota Y dan kota Z memiliki kecepatan tenggelam yang sama cepat. Kota Y itu yang oranye ini, kota Z ini yang abu-abu. Beda ya, ini bentuknya aja beda. Berarti kan ya nggak sama kecepatan tenggelamnya gitu. Kita coba ke pilihan jawaban B. Proporsi daratan kota X yang berada di bawah permukaan laut tahun 2007 lebih besar daripada kota Y. Ini sebenarnya secara data betul. Kita lihat di 2007, X ini yang biru itu kan sekitar 5. Kalau yang Y itu oranye itu kan sekitar 4. 5 kan jelas lebih besar daripada 4 ya. Secara data benar, X lebih besar dari Y, proporsi daratan yang berada di bawah permukaan air laut. Tapi kalau kita bandingkan dengan jawaban C, kota X memiliki kecepatan tenggelam paling tinggi dibandingkan kota-kota lain. Jawaban B ini, meskipun datanya benar ya, ini tidak cukup kuat untuk menjadi sebuah kesimpulan. Yang ditanyakan kesimpulan ya. Karena kesimpulan sendiri merupakan hasil akhir dari pembahasan atau analisis yang dirangkum secara singkat, padat, dan jelas. Kita lihat C. Kota X memiliki kecepatan tenggelam yang paling tinggi dibandingkan kota-kota lain. Ini mengandung data yang tepat ya. Ini grafiknya di atas kota Y, Z, maupun A. Yaitu kecepatan tenggelamnya tertinggi sekaligus menjadi analisis dari keseluruhan data yang diberikan. Makanya untuk nomor 51 ini jawabannya adalah C. Selanjutnya ke nomor 52. Berdasarkan grafik, kesimpulan yang tepat mengenai prediksi beberapa puluh tahun ke depan adalah, kalau kita lihat di semua kota, ada kota X, kota Y, kota Z, lalu yang kuning ini kota A. Daratan yang tenggelam itu kan selalu naik ya. Coba kita lihat, tidak ada grafik yang mengalami penurunan. Hal ini bisa kita jadikan bahan prediksi bahwa semakin lama daratan yang tenggelam semakin luas, dikarenakan permukaan laut terus meningkat di seluruh dunia, atau A. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 53. Ini ada bacaan baru. Saya kopikan ke sebelah kanan di sini. Bunyi soalnya adalah, berdasarkan bacaan yang dipaparkan, alasan utama apa yang menyebabkan indeks saham gabungan menurun? Ini kalau kita baca di paragraf 1. Indeks saham gabungan Marina adalah harga rata-rata gabungan dan sejumlah saham. Ini kayaknya tipe dari harusnya ya. Indeks saham gabungan Marina adalah harga rata-rata gabungan dari sejumlah saham perusahaan resmi yang diizinkan di negara Marina. Dengan kata lain, kenaikan dan penurunan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut akan mempengaruhi indeks saham gabungan. Pergerakan saham bersifat fluktuatif dan bergantung pada situasi. Di tahun 2014 terjadi bencana gempa, lalu di tahun 2020 indeks saham gabungan juga merosot dikarenakan pandemi COVID. Jadi, alasan mengalami penurunan ya karena adanya bencana tadi. Jadi jawabannya adalah A. Bencana menyebabkan banyak permasalahan seperti infrastruktur dan penyakit pada masyarakat. Soal nomor 54, berdasarkan bacaan, usaha apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh PT Banana supaya terus meningkatkan pendapatan perusahaan? Ini ada di paragraf kedua ya. 2 tahun sejak mereka ini kita lagi cerita tentang PT Banana. 2 tahun sejak PT Banana menjual sahamnya pada masyarakat umum, mereka tidak pernah melakukan inovasi baru sampai dengan penemuan produk baru Banana TV yang menggunakan teknologi retina sensor. TV yang tidak memerlukan remote control ini mencetak penjualan yang sangat baik dan meningkatkan pendapatan PT Banana di tahun pertama kali diproduksi. Sentimen masyarakat menjadi positif dan saham PT Banana terus meningkat. Ini jangan kekecoh dengan si TV retina sensor ini ya. Memang dengan adanya retina sensor, kemudian saham kemudian kan naik. Tetapi poinnya adalah masalahnya ini, mereka tidak pernah melakukan inovasi baru, makanya waktu itu si sahamnya nggak meningkat gitu kan. Nah, dengan adanya inovasi baru berupa TV retina sensor, ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi, secara overall, usaha yang tepat untuk dilakukan oleh PT Banana, ya C, melakukan inovasi terus-menerus pada produk mereka. Soal nomor 55, menurut bacaan dan data yang disajikan di atas, kesimpulan apa yang paling tepat? A. Saham PT Banana mengalami pertumbuhan sebesar 200% sejak menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Ini salah ya, karena yang Banana ini yang oranye, 2011 itu 400.
Lalu di 2020 dia itu 1.600. Selisihnya kan 1.200 atau naik 3 kali lipatnya, naik 300%-nya. Jadi ya, bukan 200%. B. Semua penurunan harga saham disebabkan oleh bencana alam dan buatan. Di paragraf 1 tadi itu dijelaskan tentang gempa sama COVID yang menyebabkan saham itu menurun. Nggak ada bencana buatan di sana. Jadi B juga salah. Next kita ke C. Saham gabungan dan PT Banana mengalami peningkatan dan penurunan yang sama setiap tahunnya. Kita bisa lihat grafik di sini ya. Salah satu aja kita periksa. Dari 2011 ke 2012. IHSG-nya naik, tapi PT Banana sahamnya malah turun. Itu kan sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan dan penurunan yang sama setiap tahunnya gitu kan. Terus yang D. Saham PT Banana tidak berpengaruh terhadap indeks saham gabungan. Ini juga jelas salah karena di paragraf 1 dijelaskan bahwa indeks saham gabungan Marina adalah harga rata-rata gabungan dan dari sejumlah saham perusahaan resmi yang diizinkan di negara Marina. Dengan kata lain, kenaikan dan penurunan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut kan jelas ya akan mempengaruhi si IHSG ini gitu. Kemudian di paragraf kedua dikuatkan. Di antara saham tersebut terdapat saham PT Banana, saham perusahaan teknologi yang baru menjual sahamnya pada masyarakat umum di tahun 2011. Artinya, saham PT Banana ini jelas berpengaruh dong dengan IHSG Marina. Karena PT Banana ada di dalam negara Marina gitu. Jadi D juga salah. E. Saham PT Banana hampir berbanding lurus dengan indeks saham gabungan sejak 2014. Ini 2014, kita lihat 2015 naik, sama-sama naik, terus sama-sama naik juga. Dari 2016 ke 2017, si IHSG itu turun tapi si Banana naik. 2017 Banana stabil, IHSG-nya naik. 2019 sama-sama naik, 2020 sama-sama turun. Apakah persis berbanding lurus? Tidak. Tapi apakah hampir berbanding lurus? Iya. Karena memang mirip ya gitu. Dibilang hampir ya karena memang ada sedikit perbedaan tadi di 2016 ke 2017 gitu ya. Itu kan beda. Cuma overall hampir berbanding lurus ya, saya setuju sekali, jawabannya adalah E. Nomor 56. Jika berdasarkan pada tren 10 tahun terakhir, keputusan investasi untuk diri sendiri dalam 5 tahun ke depan yang paling tepat adalah, kita lihat ya, dari 2011 sampai ke 2020, IHSG maupun saham PT Banana ini kan cenderung naik ya. Turun kalau ada dinamika khusus lah, kayak misalnya ada gempa bumi sama COVID. Tapi terlepas dari itu, saham ini track recordnya bagus karena selalu naik. Ini bisa dibilang saham yang cuan lah, bagus karena naik terus. Nah, mumpung 2020 sahamnya ini lagi turun, harganya kan lagi murah nih. Nah, maka keputusan terbaik bagi investor adalah beli gitu. Selain harganya lagi turun, track recordnya itu selalu naik. Jadi kemungkinan nanti di 2021 dan seterusnya itu akan naik. Jadi jawabannya adalah A. Membeli saham gabungan dan saham PT Banana karena berpotensi untuk meningkat dalam 5 tahun berikutnya. Berikutnya kita ke soal nomor 57. Ini bacaannya beda lagi. Saya tulis di sebelah kanan ya. Pertanyaannya, apa akar permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Fledora sejak pandemi COVID-19? Kalau mengacu ke kunci, sebetulnya jawabannya C. Terdapat ketimpangan beban kerja para tenaga kesehatan. Ini sesuai dengan paragraf 1, 4 kalimat terakhir ya. Selain itu, karena adanya ketimpangan pasien dengan mayoritas penderita COVID, banyak juga ketimpangan pekerjaan antara para dokter. Dokter yang paling dibutuhkan tetapi sedang kekurangan jumlahnya adalah spesialis THT, sedangkan spesialis lain seperti dokter kulit dan dokter kejiwaan kekurangan pasien. Jadi intinya, ini bercerita tentang kekecewaan di Rumah Sakit Fledora yang sumbernya itu ketimpangan beban kerja dokter atau tenaga kesehatan. Which is good gitu ya. Salah satu alternatif jawaban yang benar gitu berdasarkan bacaan. Tapi kalau saya pribadi agak terganggu dengan B. Manajemen pasien dan petugas kesehatan yang kurang efektif. Mengapa saya menyatakan tidak setuju gitu ya dengan kunci jawaban? Karena di paragraf 1 ini yang diceritakan nggak cuma ketimpangan di sisi tenaga kesehatannya aja, tapi juga ada ketimpangan pasien. Jadi tiba-tiba ketika ada COVID-19, pasiennya itu tiba-tiba membludak gitu. Dari yang tadinya 800 jadi 1000 pasien.
per hari. Itu yang menyebabkan kekacauan di dua sisi sekaligus. Kekacauan pertama di sisi nakes, banyak yang mengalami burnout. Kemudian di sisi pasien, banyak yang tidak mendapat perawatan yang layak. Makanya ini soal tentang manajemennya yang kurang efektif. Nanti kalau teman-teman baca fullnya di paragraf kedua, itu lebih membenahi masalah manajemennya. Jadi menurut saya, mengapa soal nomor 57 itu jawabannya B? Ya karena kalau kita baca secara keseluruhan dari paragraf 1 sampai paragraf 2, masalahnya itu adalah masalah manajemen. Solusinya nanti diceritakan di paragraf kedua, gitu. Ini menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman punya argumentasi yang lebih baik dan mendukung kunci jawaban mengapa harus C, jawabannya silakan tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke nomor 58. Apakah solusi utama yang paling tepat dalam menangani permasalahan RS Fledora? Ini ada di paragraf kedua ya. Tindakannya itu bukan single action, ada beberapa tindakan yang dikerjakan. Dimulai ketika Kementerian Kesehatan mengirimkan Dr. Jason ke Rumah Sakit Fledora. Ada beberapa tindakan. Pertama, beliau memberlakukan kebijakan prioritas pasien. Terus, nakes yang nggak berpengalaman dengan pernafasan diberdayakan dengan memberikan sosialisasi kepada para pasien. Itu tindakan kedua. Tindakan ketiga, dia merekrut banyak dokter muda untuk mengerjakan tugas-tugas yang ringan. Terus tindakan keempat, bekerja sama untuk saling merujuk pasien dengan puskesmas dan rumah sakit. Jadi langkah-langkahnya ini kan banyak ya, ada 4 tadi kita sebutkan. Nah dari semua pilihan, jadi ada D, ini yang menurut saya paling mewakili. Membagi perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua dokter. Soal nomor 59. Berikut prediksi yang paling tepat sesuai dengan tren dari data yang disajikan adalah, bisa kita lihat di grafik ya, baik nakes yang warnanya biru atau pasien yang warnanya oranye memiliki tingkat kesejahteraan yang cenderung naik after kebijakan baru setelah Dr. Jason itu dikirim. Jadi di sini jawabannya adalah C. Tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan dan pasien akan sama atau meningkat di bulan berikutnya. Last, nomor 60. Berikut pernyataan yang kurang benar mengenai kesimpulan antara grafik dan tabel yang disajikan adalah: A. Semakin banyak pasien yang diminta untuk melakukan isolasi mandiri sejak kebijakan baru diberlakukan. A ini benar ya kalau kita lihat di tabel ini. Yang tadinya di bulan 1 350 diinapkan, lalu di bulan selanjutnya mengalami penurunan. Jadi A benar. B. Walaupun pasien semakin banyak, tenaga kesehatan menjadi lebih sejahtera sejak kebijakan baru diberlakukan. Ada 2 hal yang perlu kita periksa. Pertama, apakah pasiennya semakin banyak? Yang kedua, apakah tingkat kesejahteraannya semakin tinggi? Kalau tingkat kesejahteraan jelas semakin tinggi. Ini ya grafiknya sudah jelas. Sekarang kita lihat pasiennya semakin banyak atau enggak. Ya tinggal kita jumlah aja ini semua. Di bulan 1 di jumlah itu ada 1050. Di bulan 2 ada, ini di total semua 175 tambah 150 tambah 400 tambah 400, hasilnya 1080. Terus di bulan ketiga 1090. Dan di bulan keempat ada 1110. Jadi kan semakin naik juga. Jadi antara data pasien semakin banyak dan tingkat kesejahteraan juga semakin tinggi, maka B juga benar. Sekarang kita periksa C. Baik tenaga kesehatan maupun pasien menjadi lebih sejahtera sejak kebijakan baru diberlakukan. Betul juga. Ini grafiknya, semuanya naik. Yang D, jumlah pasien yang ditangani per hari semakin berkurang setiap bulan sejak kebijakan baru diberlakukan. Ini kurang benar. Karena dari sini 1050, ini justru semakin naik. Untuk pilihan E, minimal 20% pasien non-COVID selalu mendapatkan jatah ruang untuk rawat inap kecuali di bulan pertama. Ini cara ngitungnya berarti yang non-COVID aja yang ini 100 dibagi jumlah non-COVID secara keseluruhan. Jadi 100 tambah 450 itu 150. 100 dibagi 550 hasilnya adalah 18%. Lalu untuk yang bulan kedua itu 20%. Didapat dari 105 dibagi 505. Terus untuk yang bulan ketiga 100 dibagi 500, jawabannya 20%. Lalu untuk yang bulan keempat 85 dibagi 435, yang bulan keempat itu 19%. Jadi E juga kurang benar. Sehingga menurut saya sih di nomor 60 ini ada 2 jawaban ya. Ada jawaban D dan jawaban E, yang dua-duanya itu sama-sama benar. Nah, udah selesai waktunya, kita submit.
Ini sudah keluar nilainya ada 285, berarti ada yang salah 3 ya. Karena masing-masing soal nilainya 5. Kemungkinan ya yang nggak sesuai dengan apa yang dikunci ya. Nah ini. Eulogi itu tentang pujian, jadi bukan penghormatan. Tapi dikunci itu penghormatan. Ini 1. Berikutnya ada di nomor 46. Ini tentang sapi coklat dan sapi putih ya. Menurut saya jawabannya B, karena nomor 1 hanya menampilkan jawaban berupa rentangnya gitu ya. Ini di kuncinya malah D. Menurut saya jawabannya B. Jadi ada 2 yang nggak sesuai dengan kunci. Kemudian yang paling terakhir ada di nomor 57. Ini dikunci bilang terdapat ketimpangan beban kerja para tenaga kesehatan. Ya tadi yang seperti yang sudah dijelaskan, memang ada ketimpangan tenaga kerja. Tapi menurut saya masalah yang dihadapi RS Fledora itu manajemen pasien dan petugas kesehatan yang kurang efektif, karena di sana ada 2 sisi yang mengalami kekacauan ya. Di sisi nakes mereka dapat ketimpangan beban kerja, makanya ada beberapa yang mengalami burnout, bahkan di sini disebut banyak. Lalu di sisi pasien itu juga perawatannya tidak layak dan itu juga disebut banyak. Lalu di paragraf kedua yang dibetulkan oleh Dr. Jason setelah dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan ke Rumah Sakit Fledora itu adalah untuk membenahi masalah manajerial, bikin prioritas pasien, terus pemberdayaan nakes yang kurang berpengalaman gitu dengan memberikan sosialisasi, lalu ada rekrut dokter muda sama bekerja sama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Jadi itu berkutat soal manajemen. Saya masih setuju jika jawabannya itu B. Tapi kalau teman-teman kembali lagi ya, kalau misalnya ada argumentasi bahwa jawaban C yang lebih benar bang, oke, tulis aja di komen. 58 sampai 60 betul. Demikian pembahasan tryout tes bakat skolastik dari baraiduka.com. Selamat mengerjakan tes bakat skolastik untuk teman-teman yang nanti akan mengerjakan tes bakat skolastik. Kalau nggak salah dimulai di tanggal 21 April 2025. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.